selamat sore. Kembali lagi di Namanya Obrolan. Pada kali ini kita ada di episode sosok yang dimana kita akan menggali pemikiran dari para sastrawan. Hari ini ada bintang tamu kita, Pak Alisius Slamet Widodo. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore, iya. Pak Alisius Slamet Widodo ini akrab disapa Pak Slamet ya. Yang dimana beliau ini merupakan seorang sastrawan dan juga seorang pengusaha. Benar Bapak? Ya. Iya. Dan Pak Slamet ini juga sudah banyak sekali mengeluarkan karya-karya yang luar biasa. Kita hadirkan di depan sini beberapa karyanya. Di antaranya ada puisi potret wajah kita, bernapas dalam resesi, kentut, selingkuh, simpenan, dan namaku Indonesia. Selain itu juga Pak Slamet ini puisi-puisinya juga sudah banyak yang akhirnya dijadikan lagu. Begitu Bapak? Ya. Langsung saja Bapak, kami izin dari Namanya Obrolan. Pada hari ini kita akan berbincang tentang proses penulisan kreatifnya Bapak. Iya. Yang pertama Bapak, sebenarnya bagaimana sih awal mula Bapak bisa menulis tentang puisi-puisi Bapak? Saya dari SMA sudah senang nulis puisi. Terus terang, saya terinspirasi sama Rendra. Karena Rendra bikin puisi itu menurut saya gampang dicerna, menggugah, memberikan kritik, kadang-kadang tajam, dan juga memberikan pandangan-pandangan ke depan. Nah, kebetulan saya lahir di Solo, di mana kita terbiasa untuk selalu ngobrol sama teman-teman, dan kalau ngobrol itu biasanya ngerasani. Kalau ngerasani itu kan sebenarnya ngomongin orang. Dengan ngomongin orang itu kita senang. Sebenarnya itu juga dosa sebenarnya karena ngerasain orang. Cuman kalau itu dosa itu kita buat untuk menjadi supaya kita tidak melakukan seperti itu. Candaan-candaan. Dan satu saat baru saya tahu bahwa Pak Sapardi ngomong bahwa puisi saya itu jenis puisi gelenyengan. Iya, gelenyengan Pak, benar sekali. Nah, saya SMA waktu itu udah nulis beberapa puisi. Saya tulis puisi, terutama pada saat saya lulus. Saya merasa bahwa saya bisa diterima di ITB itu sebuah anugerah yang besar, karena salah satu kebahagiaan saya selama ini saya terima pada waktu diterima di ITB itu adalah kebahagiaan, menurut saya kebahagiaan yang bukan main, karena saya mendudukkan saya pada pondasi yang kuat untuk bisa berkembang. Dan cita-cita saya dari situ, saya sudah, bapak saya dagang, jadi saya kepengen dagang dari dulu udah. Tapi karena Rendra juga nulis puisi, jadi saya juga selalu mencoba untuk bikin puisi-puisi. Tapi puisi-puisi itu cuma saya catat, tidak saya apa-apakan, saya simpan aja. Sampai satu saat saya di ITB ketemu dengan Rendra. Dan saya pada saat itu termasuk yang ditunjuk Rendra, padahal saya nggak kenal dan segala macam, untuk baca puisi. Puisinya Rendra Bapak? Puisi saya. Oh, puisi sendiri puisi pada waktu sendiri, itu? Ya. Nah, terus sejak itu saya berteman dengan Rendra. Dan termasuk membantu dia waktu bikin bengkel teater. Gedungnya bengkel teater. Jadi saya menulis puisi pada saat itu karena saya dengan menulis puisi itu saya merasa beban-beban saya yang ada di dalam unek-unek saya itu bisa tersalurkan melalui puisi, melalui tulisan. Bisa dalam bentuk kritik, bisa dalam bentuk waktu saya senang, waktu saya bisa
memberikan sesuatu kepada orang tua saya ketika saya di sekolah kuliah di ITB, dan itu saya tulis sejak tahun tulisan saya mungkin 1086 itu saya bikin tulisannya saya simpen. Tadinya kalaupun ada tulisan banyak yang hilang, tapi ada beberapa yang masih disimpan sama ibu saya malah. Karena waktu itu kita belum ada digital untuk ini ya, Pak ya. Jadi betul. Memang murni masih ditulis begitu. Dan memang proses untuk menulis puisi itu juga proses merilis emosi begitu Bapak. Betul, ya. Dan mengekspresikan tentunya. Ya. Tadi Bapak sempat membahas dari Sapardi, disebutkan bahwasanya puisinya Bapak itu geleyengan gitu. Gelenyengan. Iya, gelenyengan itu bagaimana Bapak menanggapi istilah tersebut, Pak? Apa maksudnya gitu? Gelenyengan itu sebenarnya ngomong seenaknya, semaunya. Tapi kita harus, untuk kita bicara gelenyengan itu harus mengetahui secara keseluruhan. Dan kita meledek, mengkritik, dan juga memberikan mengumpat orang, tapi orang itu tidak sakit karena mereka merasa oh kayak gini ya kondisi orang itu melihat saya gitu. Jadi saya juga tidak pengen menggurui. Jadi gelenyang itu, kalau zaman dulu itu ada radio dari Jogja namanya Pak Besut. Nah itu besut berita, karena itu puisi saya kan macam-macam, dari urusan keluarga, dari urusan yang terjadi pada saat itu, dan puisi-puisi yang menyentuh, ada urusan wakil rakyat, ada urusan pemilihan presiden, dan juga urusan-urusan yang menyangkut orang-orang bawah yang tertekan dan segala macam. Ada puisi saya sebetulnya Sumedi Percil itu menceritakan tentang Jogi and 3-in-1. Oh, Jogi 3-in-1. Dia anak yang jogi. Satu saat saya naik mobil, ada anak jogi 3-in-1, kan saya mesti harus pakai jogi 3-in-1 untuk bisa jalan di Jalan Tamrin dan segala macam. Nah, pada saat itu saya wawancara sama dia, saya hanyut, sehingga hari itu saya nggak pergi kemana-mana, tanya jawab sama dia, pengalamannya dia, hidupnya dia, dan segala macam sampai selesai, sehingga menjadi sebuah puisi. Jadi puisi saya itu banyak terinspirasi selain berita koran. Kadang-kadang saya juga menginspeksi sendiri apa yang terjadi, sehingga puisi saya ini betul-betul mendalami apa yang saya tulis. Berarti memang ada by the risetnya dulu gitu ya Bapak ya, menanyakan secara langsung kayak yang kisahnya Jogi 3-in-1 tadi, dan di situ memang tahu pengalaman hidupnya, sehingga akhirnya ketika dituliskan itu sangat-sangat mengena karena sesuai dengan realita yang ada gitu. Lalu kemudian Pak, sebenarnya kan dari puisi-puisinya Bapak itu tentunya memadukan antara sindiran dan juga humor. Apa pendapat Bapak? Bagaimana peranan dan bagaimana bisa menggabungkan humor dan sindiran, Pak? Sebenarnya puisi saya itu banyak hal yang orang mau ngomong tabu. Tapi tabu itu sebenarnya kita itu munafik. Jadi kalau puisi saya ada jorok, ada yang nggak masuk akal, itu sebenarnya semua orang juga berpikiran seperti itu, teman nggak berani mengungkapkan. Iya, benar sekali Pak. Cuman saya melawan ketabuhan. Dan yang kedua, saya bikin puisi ini kan karena saya kalau baca puisi itu sering nggak ngerti. Saya memberontak. Jadi puisi Gelenyengan ini adalah pemberontakan supaya puisi itu gampang dicerna, gampang diterima, dan kalau kita mau menyampaikan pesan itu lebih gampang.
Nah, saya membuat puisi yang humor dan segala macam itu sebenarnya saya nggak humor, teman, saya bicara apa adanya. Iya, iya. Tapi karena itu tabu, jadi orang malah merasa, oh, tersindir. Jadi tertawa itu bukan karena apa saya bikin sebuah humor, tapi sebenarnya ya apa adanya, karena saya bicara apa adanya itu malah membuat orang tertawa. Tapi tertawa, tapi sebenarnya tertawanya di dalam hati sendiri. Iya benar. Iya Pak. Jadi orang akhirnya kan juga berani begitu ya untuk mengekspresikan yang sebenarnya itu kata Bapak tadi kan tabu gitu ya Pak ya. Iya, pada akhirnya begitu. Lalu kemudian Pak, Bapak kan juga menulis nih puisi buku anak ya, puisi tentang anak begitu Pak. Sebenarnya jarang sekali Pak orang menulis terkait puisi anak begitu, dan mungkin Bapak satu di antara sekian banyak sastrawan yang akhirnya mengangkat tentang puisi anak ini. Apa Pak? Apa alasannya, imaji apa yang terpikir di benak Bapak sehingga akhirnya Bapak berhasil menulis puisi anak? Saya sebenarnya orang bisa menjadi sastrawan yang baik itu kalau mulai dari awal. Iya. Nah, saya sebenarnya udah terlambat, saya baru SMA baru bisa menulis. Nah, saya punya cita-cita, selain saya bikin puisi untuk orang dewasa, saya harus bisa bikin puisi anak. Karena dengan saya bikin puisi anak bisa disosialisasikan, sehingga anak-anak mulai dari awal itu bisa membuat puisi dengan kata-kata yang sederhana. Tentang tumbuhan, tentang hewan, tentang lingkungan, tentang keluarga dan segala macam, semua ada di situ. Dan orang misalkan cerita tentang Raja Wali dan segala macam itu ada ceritanya yang bagus, tapi jarang dibuat dalam bentuk puisi. Nah, itu mungkin dengan nanti Anda bisa baca itu, Anda ingat zaman kecil apakah mengalami seperti itu. Dan cerita-cerita pada saat saya kecil di sebuah kampung misalnya, itu ada anjing yang disia-sia oleh orang, tapi itu jadi teman kita. Dan dia pada saat tertentu dia sering dilempari, sering kasih air panas dan segala macam, cuman anjing itu tetap jadi teman kita. Nah, karena jadi teman kita itu, maka saya membuat puisi itu. Dan dia selalu, dulu ketika anjing itu jarang ada pencuri, tapi begitu anjing itu nggak ada, baru kita merasakan bahwa ada yang tiada. Karena dia kalau ada setan lewat dan segala macam kan mengaum. Ada maling juga mengaum, menggonggong. Nah, ini bagi saya itu sebuah puisi yang saya buat berdasarkan cerita yang sebenarnya, dan itu banyak anak-anak kalau baca itu tertarik karena memang ya kita bicara apa adanya. Jadi kita merasakan karena dia tidak ada, kita merasakan bahwa ketika dia ada itu banyak gunanya. Baik Bapak, jadi selanjutnya tadi selain itu inspirasi apa lagi Pak dalam Bapak menulis buku cerita puisi anak ini? Ya, saya sebenarnya kepengen anak-anak itu, ya tadi kan saya ngomong, tahu lingkungan, tahu makanan, tahu tentang hewan, atau tentang keluarga. Dan itu semua bisa dibuat puisi yang bisa ditulis sama anak, karena anak itu bisa punya kemampuan untuk bisa menulis itu kalau dia memang ada yang mengarahkan. Benar. Jadi dengan adanya buku saya ini, oh ternyata puisi itu bisa dibuat dengan cara-cara seperti itu, yang bisa menyentuh, bisa mengingatkan, bisa memberikan arahan,
tapi tidak menggurui. Yang penting, karena kalau semuanya menggurui jadi pedoman apa ini, malah orang malas. Nah, apalagi kalau ada humornya itu kadang-kadang orang terpaksa di mana nanti ada bagian yang lucu. Iya. Itu yang Menarik. menurut saya harus begitu supaya buku itu tidak bosan dan bisa disimpan setiap saat dia baca. Jadi dia bisa memahami, biasanya diksi-diksi puisi kan itu berat ya Pak. Berat. Kita sulit memahami, tapi di buku puisi anak ini dengan bahasa sederhana, akhirnya mereka membaca dan akhirnya mereka terinspirasi. Dan di situ juga diselipkan terkait dengan humor-humor Pak. Lalu bagaimana Pak menyeimbangkan antara antara humor dengan pesan yang ada di dalam puisi tersebut Pak? Sebenarnya ya itu tadi, kita ngomong yang tidak biasa diomongin orang itu kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang menarik. Iya, benar. Ya, maksud saya, dan menyelipkan kentut, upil, itu kan nggak pernah orang mau ngomongin, tapi begitu diomongin, ternyata banyak yang sebenarnya apa adanya tapi jadi lucu. Iya, dan sangat-sangat menarik ya. Iya. Hal-hal sederhana gitu, Iya. di situ ada humornya, tapi juga ada pesannya gitu ya Pak. Iya. Jadi ada pengetahuan juga dari upil itu sebenarnya apa sih gitu, kok bisa jadi upil? Oh ternyata udara kotor yang disaring melalui rongga hidung dan lain sebagainya. Begitu kalau di dalam buku puisi anaknya Pak Slamet gitu. Nah selain itu Pak, Bapak kan juga menulis tentang buku puisi yang judulnya Selingkuh. Iya Pak, iya, judul puisi selingkuh ini kan merupakan judul yang kalau di masyarakat itu kan tabu dan kontroversial gitu ya Pak ya. Jadi apalagi sekarang ramai nih Pak isu perselingkuhan di media sosial. Nah waktu Bapak menulis buku ini lalu kemudian terbit, ada nggak respon yang tidak terduga dari pembaca Pak? Ya rata-rata mereka kok berani ya nulis puisi selingkuh. Iya. Karena jarang-jarang orang berani, karena sebagai penyair besar apalagi jarang-jarang berani ngomong yang terjadi sebenarnya di dalam perselingkuhan itu. Tapi itu nyata. Tapi kalau kita nggak tulis yang nyata itu, ini juga berat juga sebenarnya. Saya kan orang akan melihat saya sebagai wah ini pelaku gitu. Iya. Tapi buat saya nggak apa-apa, karena saya kan bicara apa adanya. Sebenarnya semua orang juga kali ya, kita juga nggak tahu ya, melakukan, cuman mereka nggak berani nulis. Ya kita juga saya menulis apa yang terjadi di lingkungan kita. Tapi sebenarnya orang mesti berpikir, wah ini yang nulis mesti tapi ya biarin aja. Kalau tulisan kan boleh aja itu. Iya, tergantung masing-masing. Dan paling berat persepsi. sebenarnya saya nulis seperti ini kan untuk keluarga sebenarnya. Ya anak, istri. Cuman kita udah terbiasa ngomong apa adanya, jadi ya nggak apa-apa. Iya, jadi nggak ada respon yang negatif, dari keluarga, enggak ya Pak ya? Istri enggak. Istri enggak ya Pak? Enggak. Jadi kita aman. Bicara yang kita mengkritik orang harus berani menulis seperti ini kan. Iya, jadi risetnya itu memang dari lingkungan sekitar gitu ya Pak, melihat isu selingkuh ini yang marak dan juga sangat menarik untuk dibahas. Iya betul. Orang terus terang baca selingkuh dulu itu pertama kali, kamu kok nulis selingkuh? Tapi begitu baca dia tertawa. Loh kenapa tertawa? Oh, ini sih nyindir. Apalagi kalau yang membaca dia punya pengalaman itu ya Pak, pasti sangat-sangat berasa itu sindirannya terhadap topik selingkuh ini begitu. Ya, selain itu Pak, Bapak kan sebenarnya kan seorang arsitek ya Pak, arsitek, pengusaha. Ini kan dengan dunia sastra itu seperti berlainan dan sangat bertolak belakang gitu ya, jauh ya Pak.
Apa alasannya tiba-tiba dari arsitek, dari pengusaha, tiba-tiba ke sastra gitu Pak? Apa? Kan saya sebenarnya dari SMA sudah senang nulis. Uh-uh. Dan saya kalau tidak bisa menuliskan apa yang dalam unek-unek saya juga jadi beban. Jadi Iya. saya mesti harus jadi sebuah tulisan. Nah, tulisan itu baru bisa menjadi karya dan bisa dinikmati anak cucu kita kalau sudah jadi buku atau jadi film atau jadi lagu. Sehingga saya juga bikin lagu karena saya pikir-pikir si Mas Ben Sleo itu cerita sama saya, puisi Mas Slamet ini bagus, kenapa nggak jadi lagu? Karena kalau jadi lagu itu lebih gampang dicerna dan semua orang bisa mendengarkan. Iya, benar. Nah, atas dasar itu terus saya bilang, ya silahkan aja Mas, kalau ada penyanyinya siapa. Waktu itu ketemu Mas Ben Sleo itu kan di Wapres, terus dia tunjuk beberapa orang untuk bisa menyanyi lagu-lagu saya jadi lagu puisi. Nah, di situ ada Sinta, ada Via, ada Anto Klobot, ada Doeng, ada beberapa teman yang membantu saya untuk merealisasikan saya dengan lagu, termasuk Mas Rizaldi. Iya. Rizaldi Siagian. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke. Kalau puisi-puisi Bapak ini, apakah memiliki pengaruh Pak dalam Bapak mendesain sesuatu gitu? Atau dalam dunia usaha Bapak, ada nggak pengaruhnya dari puisi-puisi yang Bapak tuliskan? Ada yang tulisan saya tentang buruh, tentang konglomerat dan segala macam, itu berdasarkan apa yang saya rasakan dan saya teman-teman orang-orang besar yang dilakukan, kenapa mereka menjadi konglomerat dan segala macam, itu saya tuliskan, ada di tulisan saya, mungkin di buku pertama dulu saya. Iya. Lalu kalau berbicara soal tantangan Pak, sebagai sastrawan, apa tantangan yang Bapak rasakan selama Bapak menjadi penulis di Indonesia? Kalau saya, karena saya nggak punya target, jadi ya saya asal jalan aja, mengalir aja seperti air mengalir. Tapi karena saya nggak punya target saya cuma bagaimana caranya orang seneng puisi, karena puisi itu gampang dicerna, gampang bisa menjadi memotivasi orang dan segala macam, atau memberikan arahan, tapi yaitu tidak menggurui. Itu bagi saya sangat, saya kepengen orang-orang membuat puisi dengan cara-cara seperti itu. Tapi kan itu alirannya orang macam-macam. Kalau saya kan aliran gelenyengan, jadi lebih gampang. Nggak mengenal macam-macam, nggak punya aturan dan segala macam. Saya bisa bikin puisi, panjangnya bukan main, itu berapa, 11 halaman kalau nggak salah. Kalau orang-orang bikin puisi paling 1 lembar. Benar Pak. Kalau saya, ya biar orang jelas aja. Jadi materinya ada gitu, dan berdasarkan fakta. Sebenarnya yang pemilu itu, yang ngurus pemilu itu siapa namanya? Itu kan juga bikin puisi berdasarkan fakta data itu. Siapa yang namanya, Pak? Saya sudah menulis sebelum dia menulis. Duluan Bapak yang nulis sebelum dia yang menulis. Artinya puisi berdasarkan data. Berdasarkan data. Ya sebelum dia, mungkin dia dari dulu juga udah nulis, cuman saya menulisnya setelah saya lihat-lihat, sebenarnya puisi saya itu termasuk puisi jenisnya dia gitu loh. Jadi memang karena nggak ada tujuan untuk mentargetkan sesuatu, pada akhirnya dalam proses penulisan itu
sangat-sangat menikmati dan mengalir saja, enjoy seperti itu ya Pak. Iya. Benar begitu. Nah lalu kemudian Pak, kan ada puisi gerakan puisi menolak korupsi gitu. Apa pendapat Bapak dan sebenarnya kontribusi sastra dalam isu sosial itu seperti apa Pak? Ya sebenarnya kalau di gerakan menolak korupsi itu kan keinginan orang-orang, terutama budayawan, terutama penulis sastra itu bagaimana caranya menghapuskan korupsi dengan cara seorang budayawan. Ya kita menulis supaya orang-orang jangan korupsi. Iya. Tapi tulisan saya yang nama, kalau nggak salah judul saya, yang tulisan saya namaku korupsi. Jadi saya cerita nama saya itu korupsi, walaupun dibasmi tetap eksis. Walaupun dibasmi tetap eksis Pak. Karena itu sudah dari dulunya. Sudah sangat mengakar begitu Pak. Pada dasarnya semua orang juga korupsi, kecuali kalau dia ada aturan atau pegangan moralnya. Sekarang begitu moralnya juga berkurang, kebutuhannya berlebihan, ya selalu orang akan korupsi. Nah, bagaimana caranya supaya tidak korupsi? Ya salah satu cara ya puisi menolak korupsi itu, dan saya mendukung karena salah satu, selain sosiawan saya juga ikut di belakangnya gitu. Cuman kalau pengusaha kan semua juga sebenarnya pinter-pinteran, ada yang bagaimana caranya kalau misalkan aturannya itu bisa diakali, ya diakali gitu. Tapi nggak berani korupsi bener-beneran, karena kalau korupsi beneran kan bahaya. Tapi kan ada celah-celahnya. Iya. Ya itu semua orang begitulah pada dasarnya. Kalau orang bilang pengusaha bersih, rasanya kok nggak ada. Nggak ada juga ya Pak. Jadi bukan cuma politisi, di pengusaha juga pasti ada. Korupsi itu korupsi. Nah, mengakali peraturan dan segala macam, menyuap. Kalau nggak disuap, perusahaannya mati, karyawannya nggak kerja, kan sama juga. Iya, benar. Dan kadang-kadang pemerintah juga terlalu tidak pernah bicara tentang kita kesulitannya sebagai pengusaha. Karena selalu dianggap pengusaha itu mapan begitu ya Pak. Mapan dan selalu untung. Iya, Padahal selalu untung. Pengusaha itu satu proyek dari 10 proyek itu baru 1-2 yang berhasil. Dan itu orang tidak melihat bahwa karena usaha kita, effort kita mau kerja keras dan segala macam, orang tidak melihat itu gitu. Kalau kita bisa jadi pengusaha sukses itu karena salah satunya karena kerja keras dan kemampuan kita untuk bersaing dengan yang lain. Oke, Bapak baik. Bapak sebagai inisiator dan juga pembina dari komunitas sastra Reboan. Sebenarnya apa Pak komunitas sastra Reboan ini? Lalu tujuan dari pendirian komunitas sastra Reboan ini? Saya sebenarnya tidak jadi pendiri. Sastra Reboan itu ada, terus saya waktu itu ikut diundang, saya datang. Iya. Terus saya tertarik untuk bergabung karena cita-citanya adalah bagaimana orang-orang yang senang sastra itu bisa berkumpul, mereka bisa membaca puisi, bisa menulis buku. Jadi tujuannya adalah dulu kalau ada buku, mau bedah buku dan segala macam bisa dilakukan di Sastra Reboan. Terus juga orang-orang yang muda yang kepingin tampil juga bisa tampil di situ. Selain kita selalu mengundang orang-orang terkenal, artinya
begawan-begawan puisi sudah semuanya pernah datang ke Sastra Rebuan dan mereka memberikan orasi atau memberikan baca puisi atau mereka memberikan keridu-keridu puisi lah. Nah, tujuan Sastra Rebuan waktu itu adalah mengumpulkan mereka yang senang puisi supaya bisa berkumpul, mereka punya komunitas. Kalau nggak salah itu 2008 ya, 16 tahun sekarang kan. Terus pada saat itu tahun 2010 kalau nggak salah, 2008 sebenarnya udah ada, tahun 2010 saya baru bergabung. Dan saya diminta untuk membantu Sastra Rebuan. Dan saya memang punya keinginan, tapi saya nggak mau pengen bikin sendiri, mana yang sudah ada aja. Dan saya tidak pernah menjadi pengurus ketua karena saya lebih senang di pembina, karena di pembina saya bisa lebih mengarahkan. Jadi perannya Bapak ini di komunitas Sastra Rebuan itu sebagai pembina, sebagai pengarah begitu Bapak. Karena sudah didirikan sejak tahun 2008 lalu ternyata ya Pak Sastra Rebuan ini. Iya Pak, sebenarnya Pak peran atau kontribusi komunitas sastra itu bagi budaya dan juga sastra di Indonesia itu seperti apa Pak? Komunitas itu kan sebenarnya menyatukan orang-orang yang punya hobi menulis puisi. Mereka supaya sambil belajar dengan teman-temannya, sambil berinteraksi dan segala macam, perlu komunitas itu. Nah, komunitas itu memang harus orang-orangnya militan kalau mau hidup terus. Jadi kita memang berusaha untuk bisa membuat Sastra Rebuan itu orang-orang masih bisa berminat. Maka ya terutama kita pimpinan-pimpinannya yang harus militan. Kalau enggak ya susah dan mau berkorban. Dan yaitu menganggap puisi ini sebagai ibadah kebudayaan. Baru ibadah kepada Tuhan melewat kebudayaan, itu baru kita nggak jadi beban. Ya sudah, memang saya sudah mengikrarkan itu, ya saya akan konsisten seperti itu. Kecuali, dan semuanya itu kan butuh, bahwa sebuah hobi, sebuah kesenangan itu kan butuh biaya, ya itu kita mesti siap untuk itu. Artinya jadi pembina juga memang harus mau berkorban untuk bisa menyemangati orang-orang, bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting. Memang dengan cara seperti itu, saya nganggap CSR saya ya saya di Rebuan itu. Jadi saya kira itu yang membuat Sastra Rebuan masih bertahan sampai sekarang. Karena atas dasar rasa hobi, rasa cinta, dan itu jadi bagian ibadah kebudayaan. Iya. Lalu Pak, kalau cita-cita Bapak untuk masa depan sastra di Indonesia itu seperti apa Pak? Indonesia itu lahir dari puisi Sumpah Pemuda. Kalau orang ingat itu dan bisa kita bersatu secara keseluruhan jadi Indonesia ini kan mulai dari puisi. Puisi itu sangat gampang. Puisi Sumpah Pemuda itu yang bisa menyatukan Indonesia. Jadi kita memang harus selalu berpikir bahwa ide-ide yang besar itu selalu dirumuskan dalam tulisan kecil yang akan memberi semangat kepada masa depan. Maka sastra ini mesti harus digalakkan sehingga bisa menyelamatkan bangsa ini dari untuk masa depan. Jadi Indonesia itu lahir dari sebuah puisi Sumpah Pemuda.
gitu. Dan sebenarnya Pak, dari semua sekian banyak puisi yang Bapak tulis, puisi mana yang paling berkesan untuk Bapak dan kenapa begitu Pak? Sebenarnya ada dua. Satu yang gelenyengan, satunya yang serius, tapi ya sekarang yang mau di serius tapi sebenarnya gelenyengan yang serius juga tentang ibu ya. Tentang ibu. Kalau yang puisi yang menyentuh tapi yang sebenarnya kita lihat setiap saat itu judulnya Bram. Nah, mau pilih yang mana? Mau puisi yang serius apa yang enggak? Yang tentang ibu tadi sepertinya menarik Pak. Oke, iya. Saya bacain. Ini ada puisi judulnya Ibu. Ibu adalah puisi tanpa henti. Wahai puisi denyut nadi, puisi penuh arti, puisi sampai titik. Ibu adalah sumber kekuatan, sumber harapan, sumber cinta sejati, sumber inspirasi. Ibu adalah lambang keteduhan, lambang kelembutan, lambang ketulusan, dan lambang keikhlasan. Ibu adalah tempat mengaduh, tempat mengeluh, tempat bertanya, tempat berbagi rasa, dan tempat curah bahagia. Ibu adalah ruang yang lega, ruang sandar, dan juga ruang rindu. Ibu adalah waktu berbakti, waktu bermanja, waktu yang tak pernah kembali. Ibu adalah air mata duka, air mata suka, dan air mata bahagia. Ibu adalah mata air cinta, mata air kasih, dan mata air harapan. Ibu adalah pelita bagi keluarganya, pelita bagi lingkungannya, pelita bagi rumah tanah airnya. Ibu adalah orang yang kadang kita bahagiakan, tapi juga sering kita kecewakan. Ibu adalah mantra, nasihatnya lebih dahsyat dari 1000 khotbah ustadz atau pendeta. Ibu diutus Tuhan ke dunia supaya lebih mudah kita mencarinya. Jakarta, 22 Februari 2010. Ini luar biasa sekali ya, tentang puisi ibu ini selalu mengena di hati. Dan sebenarnya ini apakah terinspirasi dari sosok ibu Bapak pribadi atau sebenarnya secara umum bagaimana Pak? Ya mesti ini secara umum, tapi bagi saya ibu dan bapak saya, ibu saya itu, saya membuat puisi ini untuk ibu saya waktu itu. Tapi kalau memang boleh, saya mau baca satu yang Bram. Boleh Pak, boleh yang Bram. Bram. Namanya Bram, anak berame-rame. Bapaknya banyak, ibunya londe. Ibunya nama Salome, satu lubang rame-rame. Dipanggil Mbak, tapi bisa ditembak. Bapaknya buaya darat,
pusing dikit langsung darat. Suka ngembat lalu minggat, bangsat. Bapaknya siapa? Siapa bapaknya Bram tak mengerti. Karena ditengok bapak berganti-ganti. Jadilah Bram anak haram, bapaknya langit, ibunya bumi. Dalam kandungan sudah dimusuhi. Lihatlah Bram, anak tak dikehendaki, bapaknya ingkar, ibunya benci. Bram belum lahir dihabisi, mayatnya dibuang seperti bangkai. Ketika bikin anak, bapak ibunya menikmati. Ketika jadi anak, bapak ibunya lari. Beribu Bram mati setiap hari, tanpa ada yang melindungi, tanpa ada yang peduli. Dosa apa yang ia miliki? Salah apa yang ia punyai? Jakarta 10 Januari 2010. Apa Pak? Apa yang menjadi inspirasi Bapak alasan menulis puisi Bram ini? Ya, saya satu saat saya lihat di berita ada rumah digerebek karena aborsi. Dan sebenarnya apa yang saya tulis itu kan apa adanya. Iya. Tapi belum tentu orang berani ngomong lonte, benar. ngomong Salome. Bangsa. Jadi saya mencoba untuk membuat ini supaya lebih orang melihat Bram itu seperti apa. Ya. Dan ini juga bagian dari kritik sosial begitu ya Pak. Iya. Ini pertanyaan terakhir kita pada hari ini Pak. Selanjutnya ini yang paling akhir, apa harapan Bapak yang ingin Bapak sampaikan untuk penulis muda saat ini? Saya pengen penulis muda bikin puisi dengan gayanya sendiri karena semua orang punya gaya. Saya membuat puisi Gelenjengan ini dengan maksud supaya puisi ini kalau lagu jadi lagu pop lah. Jadi kekinian masih Pak. Artinya bisa semua orang mengerti, bisa semua orang ngeritik, dan semua orang tidak munafik, jadi bicara apa adanya. Yang dianggap tabu ya sudahlah diomongin aja. Karena kalau kita tidak omongin sebenarnya juga tidak akan mendidik. Kalau ini kan sepertinya apa yang ada ya diomongin aja. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi untuk para anak muda, ayo kita berekspresi sesuai gayanya kita. Dan kata Pak Slamet tadi bahwasanya puisi itu adalah ibadah kebudayaan. Begitu Bapak? Ya. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya hari ini. Perbincangan yang sangat luar biasa Bapak. Cukup sekian episode namanya Obrolan bersama tokoh pada hari ini Pak Slamet. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, sampai jumpa di namanya Obrolan selanjutnya.